ya sebentar sebelum kita masuk ke kelas, karena kali ini kita coba untuk komunikasi terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan di kelas itu apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya terkait dengan materi pelajaran yaitu bioteknologi. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memerinci permasalahan tentang bioteknologi. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menentukan solusi dari permasalahan-permasalahan bioteknologi tersebut. Dan yang ketiga, peserta didik mengaktualisasikan materi tersebut ke dalam infografis atau membuat infografis tentang permasalahan bioteknologi. Ya, baik Bu. Kemudian setelah tujuan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan di kelas, area pengembangan yang hendak dicapai apa? Dari pembelajaran apa? Proses modelnya, model pembelajaran yang ditentukan dalam modul ajar itu adalah PBL atau Problem Based Learning. Jadi itu yang akan saya gunakan di kelas model pembelajarannya. Termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Termasuk pembelajaran diferensiasi, terus pembelajaran berfokus pada anak. Sekali ada kompetensi sosial dan emosional yang Ibu akan sampaikan nanti untuk pengembangan yang hendak dicapai. Yang terakhir mungkin Ibu ya, di sini strategi yang dipersiapkan oleh Ibu seperti apa nih, apalagi tadi menggunakan PBL ya, sintaksnya ada kurang lebih ada 5 ya, mulai dari orientasinya sampai akhir betul seperti itu. Ya, dari orientasi mungkin sintaknya dari PBL tersebut, dari orientasi pada siswa. Jadi yang pertama, siswa tersebut itu akan ditampilkan video pembelajaran, lalu siswa tersebut akan menentukan solusi dari permasalahan terkait dengan bioteknologi tersebut secara berkelompok, dan pada penilaian dalam berkelompok tersebut itu pun ada penilaian kolaboratifnya, itu kerjasama antara satu orang dan orang lain dalam satu kelompok tersebut. Iya, baik Bu, ya luar biasa Ibu, mudah-mudahan nanti di kelas berjalan dengan baik kegiatannya. Catatannya dari saya, Ibu akan memaksimalkan proses pembelajaran bioteknologi dengan menggunakan model pembelajaran based learning. Mudah-mudahan Ibu bisa dimaknai pembelajaran dengan baik. Kita langsung ke kelas saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam jadwal seperti biasa, yaitu mata pelajaran biologi. Nah, materi kali ini, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa lancar dalam proses pembelajarannya. Materi yang didapatkan bisa langsung terserap ke dalam otak kita, bisa langsung tersimpan, tidak keluar lagi. Ya, terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Kita harus kita refresh dulu otak kita sebelum masuk ke materi pelajarannya. Oke, ice breaking-nya yaitu berupa ini berhubungan dengan konsentrasi, yaitu rentangkan tangan ke samping. Oke, yang sebelah sini bisa lihat ke depan. Nah itu, seperti ini. Rentangkan tangan ke samping, ke atas. Oke, ke depan, ke bawah.
kita masuk ke materi pembelajarannya. Sebelum ke materi pembelajaran, di sini sudah ditampilkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ya, kita sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini apa saja. Materinya itu tentang virus, tentang pandemi yang disebabkan oleh virus, akibat virus. Pasti kebayang virus seperti apa. Ya, virus. Tujuan yang ingin dicapai yaitu kalian harus bisa menyebutkan kembali bagian-bagian dari virus. Bagian-bagian dari virus, karena virus itu pun akan mempunyai bagian-bagiannya. Nah, sebutkan kembali oleh kalian bagian-bagian dari virus tersebut. Yang pertama itu. Yang keduanya yaitu fungsinya. Fungsi dari bagian-bagian virus tersebut. Contoh kita kan punya tangan, punya kaki. Nah, fungsinya itu untuk apa? Sama seperti bagian-bagian pada virus tersebut. Itu fungsinya seperti apa? Lalu selanjutnya, yang ketiga, ini mengurutkan replikasi virus. Kalian harus bisa mengurutkan replikasi virus berdasarkan tahapan-tahapannya secara bertahap gitu. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama, yang kedua, fungsi-fungsinya. Yang ketiga, replikasi virus, replikasinya. Nah, jadi ada 3 tugas atau 3 materi yang nanti akan kalian kuasai dalam proses pembelajaran ini. Sebelum ke materi selanjutnya, ini ada beberapa LKPD. LKPD ini, sebelumnya duduknya ini kan minggu kemarin waktu mata pelajaran klasifikasi makhluk hidup, keanekaragaman makhluk hidup, itu sudah dibuat kelompok. Ya, sudah dibuat kelompok, sudah fix dengan kelompoknya masing-masing, sudah siap dengan kelompoknya masing-masing. Maka dari itu, untuk mata pelajaran sekarang, kelompok tersebut tidak akan dipecah kembali, tetap seperti ini. Jadi, duduknya ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum itu, Ibu mau cek kelompok 1. Satu siapa? Itu, oke. Kelompok 2, saking semangatnya Ibu jadi lupa, belum mengabsen. Ya, kita lihat dulu siapa yang tidak masuk, siapa yang mengalami atau sakit, siapa yang izin, ataupun mungkin ada yang apa juga. Oke. Alif, sip. Aryani, oke. Bagus. Depira, Dila, Firmansyah, oke. Kita lanjutkan lagi. Ini ada LKPD. Ada LKPD atau lembar kerja peserta didik pada pertemuan hari ini yang harus kalian amati terlebih dahulu, lalu kalian kerjakan bagian-bagian yang harus disuruhnya, yang harus diperintahkannya. Nah, tetapi sebelum itu kita materinya, lingkup materinya yaitu tentang virus tadi. Jadi jangan sampai kita mengingat materi yang lainnya, hanya fokus ke virus saja. Ya, ke virus saja. Baik itu mau bagian-bagiannya, mau penyakitnya. Aduh, kemarin saya nyeri tenggorokan. Saya pun sama, batuk-batuk. Saya juga sama, bersin-bersin. Nah, itu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti kalian analisis kenapa demikian. Oke, ini untuk KPD-nya. Kelompok 1 silahkan diambil ke depan. Kira-kira pernah tidak kalian mengalami penyakit flu? Oh, sering katanya. Oh, sering. Flu sering terjadi. Apalagi di masa pancaroba.
Sekarang sudah mulai mendekati atau hampir masuk ke musim hujan. Dari asalnya panas, kita masuk ke musim hujan. Atau sebaliknya, dari musim hujan masuk ke musim panas, pancaroba. Nah, di pergantian musim itulah biasanya si flu tersebut datang. Coba penyebabnya apa tuh kira-kira flu tersebut? Ajungkan tangan. Ya, Nasir dulu. Dari debu penyebabnya, oke? Tayu, cuaca juga, cuaca yang pancaroba tadi. Sip, siapa lagi? Sasna? Menurunnya imun tubuh. Menurunnya imun tubuh. Apa imun? Daya tahan tubuh kita rendah atau menurun. Itu disebabkan penyebabnya. Nah, kira-kira flu itu masuk ke nama penyakitnya apa kira-kira? Influenza. Nah, influenza sudah ada yang tahu. Jadi flu tersebut nama penyakitnya influenza. Itu berasal dari jenis virus tersebut, sehingga si flu tersebut bisa menyerang kepada siapa saja dengan penyebab-penyebab yang tadi yang sudah kalian sebutkan tersebut. Silahkan buka buku paketnya yang halaman tentang bab virus tersebut, yang halaman 32 tersebut. Kita lakukan literasi terlebih dahulu. Literasinya tidak usah lama-lama, cukup 10 menit saja. Silakan dimulai. Selesai. Oke, sudah ada pencerahan tentang virus, tentang bagian-bagiannya. Ada pencerahan? Ya, sedikit. Ada pencerahan tentang fungsi-fungsi dari bagian-bagian virus? Ada juga, sedikit. Replikasinya? Ada juga replikasinya. Replikasi atau reproduksi. Oke. Nah, kira-kira dari hasil literasi tadi yang sudah kalian lakukan, ada tidak permasalahan-permasalahan yang dikiranya belum mengerti, belum mengerti ya? Ada tidak? Dari bagian-bagiannya, dari fungsinya, atau bahkan dari replikasinya, atau mungkin bentuknya. Kalau tidak ada, ibu yang bertanya. Ya, Sasta. Sel inang. Sel inang. Apa yang dimaksud dengan sel inang? Atau sel inang itu yang bagaimana? Sel inang. Ini ada hubungannya dengan virus tersebut. Virus masuk ke dalam sel inang. Sel inang itu apa? Ada yang tahu? Siapa tahu ada yang membaca tentang sel inang, pengertian sel inang di buku paket tersebut. Sel inang adalah sel induk. Sel inang itu adalah sel induknya. Artinya bahwa virus tersebut bisa masuk ke dalam sel inang untuk memperbanyak diri, untuk melakukan reproduksi. Terus lebih mengenal lagi. Hey virus, kamu tuh masuk ke mana? Ke 5 kingdom ini yang mana? Monera, protista, fungi, lantai, atau animalia?
Dimasukkan ke dalam makhluk hidup, ya, karena dia berproduksi, bereplikasi. Tetapi juga kalau di benda mati, virus ini akan mati, akan mengkristal, akan membentuk seperti batu. Batu makhluk hidup atau bukan? Bukan. Nah, itulah ciri khas dari virus. Tidak termasuk makhluk hidup, termasuk ke dalam makhluk hidup, juga masuk ke dalam benda mati. Makhluk hidup masuk ke dalam makhluk hidup karena dia mampu bereproduksi. Disebut sebagai benda hidup karena mampu mengkristal atau menjadi batu. Di sana sudah ada LKPD. LKPD tersebut kalian kerjakan berdasarkan perintahnya. Ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Nah ini sebelumnya silakan catat nama anggota yang hadir hari ini. Nama anggotanya siapa saja dicatatkan di kolom nama anggota kelompok. Kelasnya tulisan juga kelas berapa dan tanggal hari ini tanggal berapa. Oke, dituliskan. Nah, lalu setelah itu di sana ada pendahuluan. Ada pendahuluan. Pendahuluan itu untuk penyajian materi sedikit. Lalu tujuannya ini yang harus dicapai oleh kalian nanti, dan kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatan ada kegiatan 1, 2, dan 3. Baca terlebih dahulu, lalu kerjakan kegiatan-kegiatan tersebut. Silakan bekerja. Waktunya tidak banyak, hanya kira-kira berapa menit? Berapa menit kira-kira? Cukup 15 menit untuk mengisi 3 kegiatan tersebut? Oke. Oh, setengah jam. Kita coba 15 menit harus sudah selesai dulu ya, karena hanya ada 3 kegiatan. Sementara ini berkelompok ya, ada 6 orang. Jadi 2 orang bisa mengerjakan satu kegiatan tersebut.
virus amplop. Virus amplop ini namanya adalah virus corona. Virus ini namanya virus corona. Terus ini juga virus amplop, ya virus corona. Nah, ini nanti kan dari sini ini juga sama virus amplop, jadi virus corona juga. Ini bentuk siapa? Ini bentuk P. Yang virus kompleks atau ini bentuknya P. Tidak kalian tadi bentuknya masih. Gambar yang ini siklus reproduksi virus itu ada berapa macam? Ada berapa siklus? 2, litik dan lisogenik. Oke, nanti harus bisa menjelaskan siklus litik itu apa, siklus lisogenik seperti apa. Kan ada 5 kelompok ini dengan gambar yang 3 kelompok sama, 2 kelompok juga sama gambarnya. Kita bagi-bagi presentasinya. Kelompok yang ini itu masih mencatat. Kelompok yang ini menjelaskan tentang kegiatan 1 dan kegiatan 2-nya. Ya, sok ke depan. Yang ini dengan kelompok ini juga sama. Terus nanti kelompok yang ini berarti kebagian reproduksinya atau replikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang kegiatan 1 dan kegiatan 2. Di sini kami menggambar virus kompleks huruf T. Bagian-bagian dan fungsi dari kompleks ini ada vaksin, ada papan dasar, ada jarum, ada serat ekor, seluruh ekor, dan DNA. Kami akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian virus kompleks ini. Yang pertama, vaksin. Pembentuk atau perubahan vaksin. Fungsi dari vaksin adalah melindungi dari infeksi atau perubahan. Serat ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan juga untuk menempel pada sel inang. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 5 yang mempunyai atau tugasnya yaitu virusnya berbentuk virus huruf T atau virus kompleks. Kira-kira dari presentasi tersebut kan ada yang menggambar virus amplop, ada yang menggambar virus huruf T juga. Nah, kira-kira penyakit apa atau virus apa yang mempunyai bentuk seperti huruf T ini? Kelompok ini ada yang tahu? Kelompok yang di depan presentasi? Virus huruf T yang ada kepalanya, yang ada kakinya, yang tadi sudah disebutkan ada ekornya, ada apalagi tadi lehernya. Nah, itu dipunyai oleh virus penyakit apa? Virus apa? Ada yang tahu? Coba. Ini bakteriopeng. Sasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok Presentasinya nanti akan mempresentasikan semuanya berarti. Atau kalau misalnya belum, ini siklus lisogenik, lysogenik saja. Sama kesimpulan. Aplikasi pada virus Dua itu. yang terbagi menjadi 2 siklus, siklus dan siklus lisogenetik. Siklus ini merupakan
proses reproduksi virus yang dilakukan dengan memperbanyak bibit atau replikasi di dalam tubuh inang. Kemudian menghancurkan tubuh inang tersebut virus yang Jadi untuk sekarang karena kita simpulkan dulu. Kita simpulkan hasil dari presentasi ini. Hasil dari presentasi ini tentang bagian-bagian virus, fungsi dari bagian-bagian virus, lalu replikasi virusnya. Sudah jelas tentang bagian-bagian virus? Insya Allah ya sudah ya. Jadi ada yang bentuk hurufnya kompleks, beramplop, bentuk helix dan polyhedral, itu mempunyai bagian-bagian virus juga bagian-bagiannya. Dan bagian-bagian virus itu mempunyai fungsi yang masing-masing. Ada DNA, fungsinya untuk baca lagi. replikasi sel inang. Replikasi sel inang. Ada amplop, fungsinya untuk melindungi bagian tubuh virus. Ada ekor untuk menginfeksi DNA virus dan lain sebagainya. Itu fungsi dari bagian-bagian virus tersebut. Lalu siklusnya atau replikasinya atau reproduksi virusnya itu ada dua macam, yaitu yang pertama litik atau lisis, yang kedua lisogenik. Perbedaannya, litik menghancurkan, kalau lisogenik tidak menghancurkan tetapi menguasai. Oke, nah itu adalah kesimpulan untuk presentasi tentang ketiga materi tersebut. Untuk selanjutnya 1-2 tahapan lagi, yaitu post test. Sejauh mana kita menguasai materi yang sudah kita lakukan. Di sini sudah disediakan kertas ini, tinggal kasih nama lalu jawab pertanyaannya. Pertanyaan dalam post test ini yang sudah dipelajari barusan. Yang pertama ada gambar seperti itu, yaitu bentuk virus huruf T, ya kan? Lalu yang khas virus ya. Lalu yang keempat reproduksi. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Sudah selesai? Perhatikan ke depan. Oke, perhatikan ke depan. Sudah selesai semua? Sudah ditentukan? Sudah. Nomor 1, di sana ada gambar bentuk huruf T, virus huruf T ya. Virus kompleks. DNA yang terdapat dalam tubuh virus terdapat pada bagian. Pada bagian? Oke, pada bagian 3. Nah, yang ada di kepala. Produksi virus ya, yang barusan juga kalian sudah pelajari reproduksi virusnya. Sel inang dengan cara melekatkan bagian ekornya lalu memasukkan materi genetik ke sel tersebut dengan tujuan untuk apa? Tujuannya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Mengendalikan. Kan ini ya, ini virus nih, menancapkan ekornya ke bagian tubuh bakteri atau sel inang, lalu memasukkan materi genetik. Materi genetik pada virus itu apa? DNA. DNA virus masuk ke dalam tubuh sel inang. Itu fungsinya untuk apa? Tujuannya mengendalikan sintesis protein dan membentuk bagian-bagian tubuh virus. Refleksi saja berdasarkan ucapan dari pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapatkan tentang materi tersebut? Acungkan tangan. Tasya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang
Kemudian ada fungsi bagian virus, bagian mekanik juga, dan juga yang terakhir ada proses reproduksi. Oke, itu saja. Yang lainnya? Sama. Yang lainnya juga sama. Oke. Apakah sudah ada penerangan atau sudah jelas tentang materi virus tersebut? Insyaallah, ya. Jadi kita bisa mengetahui ya bentuk-bentuk dari virus tersebut. Oke. Untuk selanjutnya nanti kita lakukan tujuan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya juga ada gejala-gejala dan cara pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Karena virus itu tidak terlepas atau tidak jauh dari kehidupan manusia. Oleh karena itu kita pun harus tahu gejala-gejalanya seperti apa dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, untuk pembuatan poster pun itu nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, atau ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham? Kalau tidak ada, berarti nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai yang tadi sudah disebutkan, yaitu penyakit-penyakit dan gejala-gejala serta cara pencegahan penyakitnya. Sebelum keluar, kita akhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap kita memberi salam. Baik, assalamualaikum Ibu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Iya, baik Bu ya. Mudah-mudahan apalagi di tahun Ramadan ini kita memberikan suatu kemudahan juga ya, kelancaran untuk mengikuti proses kegiatan ini dengan baik juga. Nah, baik, percakapan nih, setelah kita tanggal 7 itu udah melaksanakan kegiatan observasi kelas gitu Bu ya. Saya akan memberikan pertanyaan nih kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi nih sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Gitu. Ya mungkin untuk proses pembelajaran dalam kelas, kan sekarang itu kurikulum merdeka ya. Jadi modul yang digunakan juga ini sudah masuk ke modul pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, karena baru mengenalkan kurikulum merdeka, jadi perasaannya itu merasa ada rasa sedikit tegang juga gitu, menghadapi bagaimana, terus bagaimana cara melaksanakan proses pelajaran di dalam kelas tersebut, terus bagaimana sementara kurikulum merdeka itu memfokuskan pada anak yang aktifnya. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa melaksanakan kurikulum merdeka ini dengan sebaik-baiknya supaya tidak terfokus kepada guru saja tetapi pada anak juga. Gitu. Baik Bu, bagus ya. Bu Haris ini kan melakukan kurikulum merdeka juga namanya. Tidak hanya berfokus pada tadi yang Ibu sampaikan terhadap siswa gitu ya, terhadap guru, siswa pun harus betul-betul terlibat penuh gitu ya. Nih Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu gitu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung sebelumnya? Bagaimana perasaannya Ibu? Oke, perasaannya beda dengan pembelajaran seperti biasa, karena ini observasi berarti ada yang memonitor gitu ya, rasanya rada sedikit tegang gitu. Tapi karena ada yang memonitor biasanya kan tidak ada. Nah, awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu alhamdulillah sudah terbiasa
Sudah sudah terbiasa ya. sudah terbiasa dengan lancar. Iya. Baik Bu ya, tadi mau disampaikan karena memang ada seorang yang menunggu di dalam kelas, yaitu wajar-wajar saja merasa dalam diri itu perasaannya deg-degan atau bagaimana gitu ya. Tapi selebihnya itu sangat luar biasa gitu ya, Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu dengan baik juga, nah gitu. Dari hal itu mungkin kita coba dikonfirmasi lagi mengenai nih, saya mau tahu nih tujuan dari pembelajaran itu apa nih yang Ibu sampaikan di kelas itu. Oke. Tujuan pembelajaran itu disesuaikan dengan materi pembelajaran. Karena materi pembelajaran waktu kemarin observasi itu adalah tentang bioteknologi, maka dari tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama yaitu memerinci bioteknologi itu apa saja. Lalu yang kedua peserta didik mampu memerinci bioteknologi. Lalu yang kedua peserta didik mampu menentukan solusi untuk pemecahan permasalahan dalam bioteknologi. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengeksplorasikan dalam pembuatan infografis mengenai permasalahan-permasalahan bioteknologi tersebut. Iya, itu dari segi tujuan sangat luar biasa ya mengenai tadi bioteknologi gitu ya yang Ibu lakukan di kelas gitu kan ya. Salah satunya nih, bagaimana nih area pengembangan Ibu gitu ya yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah menurut Ibu sudah berhasilkah yang dilakukan di dalam kelas sehingga proses pembelajaran itu sesuai dengan tujuan yang Ibu tadi disampaikan? Karena ini fokusnya kepada siswa, jadi ada mungkin 50-50, 50% sudah berhasil, 50% lagi masih belum, karena perbedaan karakter dari siswa tersebut. Di sini kan saya menuliskan metode pembelajarannya itu PBL, problem listening, yang dimana si anak tersebut harus bisa memecahkan masalah perorangannya, persiswanya. Nah, sementara siswa tersebut ada yang langsung bisa berhasil, ada yang belum. Jadi tergantung kepada siswanya. Iya, tergantung terhadap siswanya dalam proses kegiatan itu. Tapi Ibu juga udah mencoba untuk mengarahkan dengan lebih baik lagi gitu ya. Salah satunya seperti itu yang saya tanggap gitu ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan nih bagaimana nih Ibu sudah melakukannya dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai apa yang Ibu sampaikan, atau kekurangan apa nih yang Ibu dapatkan di dalam kelas tersebut, atau kendala-kendala apa mungkin dalam proses pembelajaran itu berlangsung. Mungkin ada kendala-kendala apa gitu Ibu menemukan kendala-kendala tersebut. Kendalanya mungkin itu ya karena perbedaan karakter siswa tadi. Jadi ada siswa yang cepat tanggap, ada siswa yang kurang. Lalu ada siswa yang mampu bersosialisasi langsung dengan temannya, ada siswa yang sedikit kurang bisa bersosialisasi. Nah itu sehingga pada waktu penentuan penilaian sosialisasinya itu kurang, atau kerjasamanya menjadi kurang, karena penilaian kerjasama dalam kelompok tersebut itu pun dinilai. Betul, iya, jadi ada satu penilaian asesmennya mungkin Ibu ya, di dalam proses pembelajarannya. Tadi juga ya, saya lihat di awal juga Ibu memang ada gitu kan ya. Kemudian di dalam proses itu apalagi tadi menggunakan PBL juga gitu ya, yang sangat luar biasa nih. Kurang aktif, tadi ada yang kurang aktif, kemudian jadi apa nih, ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu. Bagaimana nih kira-kira Ibu menanggapi hal tersebut? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi kelompok? Tadi kan Ibu disampaikan. Kira-kira apa? Nah, solusi mungkin ya. Saya mempunyai solusi untuk siswa yang kurang aktif tersebut, mungkin nanti akan lebih terarah atau lebih terfokus kepada anak yang sosialisasinya kurang tersebut. Jadi si anak yang sosialisasinya kurang itu bisa terus kita berikan dorongan motivasi supaya bisa berbaur dengan yang lainnya, supaya bisa bekerja sama, dan materi dari yang disampaikannya pun itu akan sedikit mengalami atau sedikit dikurangi kompetennya atau tingkat kesulitannya. Itu kemungkinan seperti itu kan, supaya bisa diterima oleh yang tinggi dan juga bisa diterima oleh yang rendah. Iya, baik itu Bu ya, berarti Ibu itu udah mengarah gitu dalam proses pembelajarannya ke
berdiferensiasi gitu kan ya, di sana udah bagus, memang udah sejalan dengan itu. Nah, kira-kira nih untuk supaya anak lebih tertantang dengan baik lagi nih, bagaimana ini memisahkan atau digabungkan antara auditori, kinestetik gitu kan ya dengan visualnya itu bagaimana, karena kita belajar berdiferensiasi tentunya nih otomatis harus betul-betul mengakomodir seluruh siswa yang tadi yang Ibu sampaikan itu. Apakah Ibu udah mengelompokkan atau Ibu sudah salah satunya udah melaksanakan dengan baik berdiferensiasi itu antara kinestetik, audio, atau memang digabung semuanya supaya akomodir supaya aktif semuanya gitu. Nah, kalau di pembelajaran waktu kemarin, saya menggunakan audio juga. Betul. Ada audionya juga, ada visualnya juga, yaitu lewat gambar yang diberikan pada LKPD-nya. Visualnya ada, audionya juga ada. Jadi kedua aspek tersebut sudah dilakukan, sudah diberikan, tinggal ya bagaimana siswa tersebut menanggapinya. Oke, kalau seperti itu nih rencana Ibu ke depannya kapan ya akan ada satu perubahan atau Ibu akan melakukan ke jenjang rencana perubahan Ibu akan seperti apa nih ke depannya gitu kekerasan? Rencananya karena sekarang terkendala dengan adanya Sematren, sedang ada kegiatan Sematren di sekolah, maka saya bisa merencanakan untuk melakukan rencana tindak lanjut bagi kelas tersebut itu adalah di hari minggu pertama setelah masuk liburan Lebaran. Iya, jadi di hari pertama setelah minggu Lebaran yang mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik, tidak hanya pada kelas yang pas kita observasi saja, mungkin peluang-peluang itu bisa dilakukan dengan baik sehingga proses belajarannya yang berdiferensiasi, apalagi tadi yang KSF, diferensiasi positifnya Ibu juga memang sudah menerapkannya dengan baik. Saya lihat seperti itu nih. Kira-kira nih strategi yang paling kuat nih menurut Ibu, solusi yang paling gitu kan ya mendasar untuk mengakomodir semuanya nih, itu bagaimana nih siswa tersebut? Solusinya mungkin ya bagaimana kita solusinya dari sini. Solusinya mungkin dari pembelajaran yang kemarin saya lakukan di dalam kelas pertama itu akan dikembangkan kembali di kelas yang lainnya lagi dengan mungkin ada sedikit perbedaan ketika proses pembelajarannya. Itu kalau misalnya yang pertama tingkat kesulitan dalam LKPD-nya tinggi, maka yang kedua itu akan dikurangi sedikit tingkat kesulitannya untuk melihat adanya komunikasi antara siswa yang mempunyai atau siswa yang mempunyai tinggi ya dan siswa yang rendah. Oke, baik Ibu ya, luar biasa bagus sekali solusinya, udah mengarah bahwa Ibu juga udah bisa menentukan solusi sendiri gitu ya untuk mengarah ke depannya nih gitu. Kira-kira nih untuk pertanyaan terakhir nih percakapan pada hari ini, jadi apa nih yang didapatkan dari hasil percakapan hari ini? Kira-kira apa? Nah, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang telah diberikan ya, yang telah diberikan ketika wawancara hari ini, ketika observasi yang kemarin juga, lalu ketika pembicaraan kita waktu di luar jam pembelajaran juga, itu banyak sekali inspirasi-inspirasi yang memberikan pengalaman lebih bagi pembelajaran yang lebih lagi bagi saya untuk meningkatkan proses pembelajaran dalam kelas. Nah, itu baik dari segi menentukan mengkondisikan siswa, baik dari segi pemaparan materi dan lain sebagainya di dalam kelas. Nah, itu. Jadi kemudian nih sebelum di closing gitu ya, skalanya nih kira-kira dari poin 0 sampai 10 itu Ibu nargetkan berapa nih kira-kira untuk capaian pembelajaran tersebut? Ya kalau menargetkan sih harus 10. Harus 10. Kalau menargetkan harus 10 gitu. Luar biasa. Ya, tapi ya bagaimana nanti cara pencapaian atau cara penerimaan siswa di dalam kelas di dalam kelasnya lagi. Ya, terima kasih Ibu ya. Ini sebetulnya masih panjang ya, harus banyak komunikasi di sini gitu ya. Mudah-mudahan dengan hanya waktu sebentar tapi mendapatkan sesuatu bermanfaat juga gitu. Ini khususnya udah percakapan pada hari ini nih.
terima kasih atas jawaban-jawabannya yang mudah-mudahan kedepannya bisa diimplementasikan lagi, lebih kuatkan lagi, direalisasikan dengan baik gitu, tidak hanya pas kegiatan observasi saja seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa memberikan generasi bahwa berpihak kepada murid itu harus seperti bagaimana gitu ya. Ya terima kasih Bu, walaupun sekarang dalam saum Ramadan tetap semangat gitu, kita harus mencerdaskan anak masa dengan baik. Itu saja mungkin Ibu untuk mengakhiri kegiatan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Ya terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.